Shalom kekasih Tuhan, sungguh indah saat ini kita datang kepada Dia. Kita mengasihi Dia, kita bersekutu dan mengenal lebih inti. Saat ini saya akan menyampaikan kabar baik buat kekasih Tuhan dengan satu tema, mengenal Allah. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim, yang mengairi bumi. Sebab di dalam ayat yang ke-6, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami merindukan suara-Mu berbicara secara lembut buat kami. Kami rindu mengalami firman, kami rindu mengalami pengajaran, kami rindu mengalami pembaharuan. Kami percaya hanya firman-Mu yang mengajar kebenaran yang luar biasa. Secara khusus kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kami ingin bersekutu lebih intim. Kami ingin membangun relasi dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Berkati kami semua yang siap mengalami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, barangkali satu-satunya gambaran yang paling ideal dan paling tepat untuk menunjukkan hubungan antara Allah dan gerejanya adalah perkawinan. Perkawinan itu melibatkan hubungan secara pribadi, hubungan yang lebih intim, hubungan emosional, hubungan sosial, hubungan moral, dan mencapai puncaknya pada hubungan persetubuhan. Saudara-saudara sekalian, perkawinan itu membutuhkan sebuah relasi yang semakin intim dan semakin dalam, sehingga keduanya benar-benar saling mengenal di dalam keintiman, di dalam hubungan yang semakin dalam. Rasul Paulus pernah mengungkapkan kerinduannya ini, betapa dia ingin mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, bertumbuh menjadi seperti Kristus dimulai dari proses pengenalan semakin dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya tinggal di mertua sebelum kami berangkat ke Kalimantan. Ayah saya atau mertua saya sekarang sudah almarhum. Satu kali dia pulang dari sawah. Pada siang hari bolong dia pulang dari sawah dalam keadaan kepanasan.
Pada waktu sampai di rumah, bapak saya itu hanya mengatakan kata kita tidak tahu persis sebenarnya apa artinya itu. Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia Purwodarminto, saudara, tidak ada kata itu artinya. Tapi tidak begitu lama ibu mertua saya mengambilkan segelas air. Saudara, mengapa ibu saya mengerti bahasa isyarat yang dikemukakan, yang diucapkan, yang dilakukan oleh bapak saya? Saya percaya bahwa beliau berdua telah membangun pernikahan yang begitu dalam. Berpuluh-puluh tahun mereka menjalaninya, hingga ayah kami, ayah saya, ayah mertua itu dipanggil Tuhan. Saudara, sekali lagi, hubungan keintiman itu merupakan inti di dalam kekristenan. Dan mengenal Allah harus menjadi satu-satunya tujuan dari hidup kita. Sekali lagi, kerinduan Paulus adalah mengenal Kristus secara pribadi. Dan mengenal Kristus secara pribadi itu harus menjadi satu-satunya tujuan dari hidup kita. Kekasih Tuhan, apa yang diperlukan agar kita dapat mengenal Kristus lebih dekat, lebih intim, dan lebih dalam? Hari ini saya akan menyampaikan hal yang sangat mendasar. Apa yang saudara dan saya harus miliki? Yang pertama, kekasih Tuhan, bahwa mengenal Allah itu membutuhkan keintiman. Tidak ada hubungan intim dilakukan secara sambil lalu. Hubungan yang dilakukan secara sambil lalu akan menghasilkan kualitas hubungan yang dangkal, hubungan yang rendah, hubungan yang tidak dewasa. Hubungan itu membutuhkan kedekatan, kedalaman, dan keterbukaan. Kalau saudara sekalian membaca di dalam kitab Hosea 2 ayat 18, mari saya ajak saudara sekalian melihat ayat itu dari jarak dekat. Apa yang diungkapkan oleh Allah kepada Israel? Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara, Israel digambarkan seperti istri Allah. Namun Israel telah membelakangi Allah dan bersundal dengan laki-laki lain, yaitu dewa Baal, dewa yang dianggap sebagai dewa kesuburan dan kemakmuran. Allah benar-benar sebagai seorang suami terluka, hatinya tercabik-cabik ketika melihat sikap sang istri menduakan hati saudara. Hosea melihat kemunduran rohani dan moral bangsa ini, dan semakin hari sikap Israel betul-betul membuat hati Allah terluka. Saudara, di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6,
Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, di tengah-tengah kemunduran, di tengah-tengah sikap mendua hati, di tengah-tengah penolakan Israel sebagai seorang istri yang begitu Allah mencintai dan menyayanginya begitu dalam, Israel melakukan perselingkuhan, dan sekali lagi Tuhan terluka. Tuhan merindukan gerejanya mengenal Dia. Satu pertanyaan yang sangat sederhana, apa itu mengenal? Kata mengenal, saya mencoba menelusuri dari kata asli, yaitu yada. Kata yada ini, saudara sekalian, mengandung arti menggambarkan hubungan pasangan suami istri, hubungan yang meliputi penyatuan mental, penyatuan emosional, penyatuan moral, penyatuan spiritual, hingga pada puncaknya penyatuan seksual suami istri. Alkitab mengatakan dengan cukup jelas di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 12, di mana di situ dikatakan Adam melakukan persetubuhan dengan Hawa, lalu menghasilkan Kain dan Habil. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu bertumbuh, hubungan yang begitu dalam, itulah yang dirindukan Allah kepada umatnya Israel. Saudara sekalian, Allah menangis ketika Israel meninggalkan Tuhan dan melukai. Dan kalau saudara sekalian ingat bagaimana Allah menangis ketika manusia itu terpisah dari persekutuan di Taman Eden, ketika Allah mendatangi Adam dan Hawa, saat mereka terpisah dari hubungan yang begitu intim, Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan tidak membutuhkan sebuah jawaban bagaimana mereka bersembunyi di balik pohon oleh karena mereka berdosa. Yang Tuhan rindukan adalah Tuhan membutuhkan hubungan di atas segala-galanya. Hanya persekutuan, hubungan dan hubungan. Kerinduan hati Allah untuk bersekutu di dalam perjanjian baru digambarkan ketika seorang bapa melihat anak bungsunya setelah dia meninggalkan ayahnya, menjual harta kekayaannya, dan setelah lebur, hancur hidupnya, berantakan hidupnya, si bungsu itu kembali. Dan ayah yang begitu penuh kerinduan itu memeluk anaknya yang sudah berantakan hidupnya. Dan Yesus, saudara sekalian, menunjukkan kasih sayang itu ketika dia menangisi Yerusalem dengan suara keras. Yesus rindu bersekutu dengan umatnya. Pada waktu puncaknya Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas hingga ke bawah. Tuhan telah semu menunggu untuk bersekutu, dan Tuhan menerobos gerejanya, yang mengungkapkan perasaannya untuk lebih dekat dan lebih dalam dengan kita. Saudara,
berjalan hampir 5 bulan. Dan orang-orang percaya sekarang sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi bagaimana untuk datang kepada Tuhan. Nampaknya kehilangan gairah, kehilangan greget. Orang Kristen akan dininakbobokan dengan situasi seperti ini dan menyebabkan tanpa disadari kita menjadi malas dan tidak mau bergerak mencari hadirat Allah. Waktu-waktu kita habiskan untuk hal-hal yang nampaknya tidak penting. Tuhan merindukan kita ingin dekat, saudara. Tuhan merindukan kita lebih intim. Tuhan merindukan kita memiliki relasi yang semakin dalam. Pertanyaan yang sederhana, kapan terakhir kali saudara sekalian memiliki hasrat, memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang begitu dalam, memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mencari hadirat Allah? Tuhan sedang berbicara buat gerejanya. Rindukah saudara mengenal Dia lebih dekat, lebih intim? Mengenal Allah itu membutuhkan keintiman. Kerinduan hati Allah kepada kita adalah keintiman. Tuhan sedang memanggil saya, Tuhan sedang memanggil saudara, Tuhan sedang memanggil gerejanya. Mengenal Allah membutuhkan keintiman. Nah, saudara, saya mengutip dari seorang yang bernama A.M. Bones. Satu kali dia berkata demikian, persahabatan dengan Tuhan tidak diciptakan dengan terburu-buru. Ia tidak melimpahkan karunia-Nya di atas pendatang dan pelancong yang sambil lalu atau sebentar saja. Lebih banyak menyendiri dengan Tuhan adalah rahasia mengenalnya dan terpengaruh olehnya. Sekali lagi, kalau saudara adalah pasangan suami istri, apabila saudara ingin bertumbuh lebih dalam, tidak ada cara lain selain saudara memberi waktu sendiri, berbicara terbuka. Lalu saudara akan mengalami kedekatan hubungan dengan pasangan Anda. Demikian juga ketika saudara merindukan Allah, Allah merindukan keintiman. Nah, selanjutnya kekasih Tuhan, apa yang diperlukan? Mengenal Allah itu membutuhkan kesetiaan. Bapak Ibu, untuk menggambarkan kesetiaan, Allah menyuruh Hosea untuk mengawini seorang wanita Sunda yang bernama Gomer binti Diblaim. Wanita itu adalah seorang pelacur yang tidak setia kepadanya. Ketika pernikahannya berjalan belum lama, ketidaksetiaan wanita ini mulai terlihat dan di depan mata suaminya. Ia sering berganti-ganti laki-laki lain. Saudara sekalian, wanita ini telah menghancurkan hati suaminya. Dia telah meruntuhkan harga diri suaminya dengan cara melakukan perselingkuhan dan persundalan terus-menerus. Setelah anak pertamanya lahir dan disapih, anak itu diberi nama Yisrael. Wanita itu mulai menunjukkan ketidaksetiaannya. Lalu dia berada di tempat-tempat lain, melakukan persundalan dengan laki-laki lain. Dan di tengah hatinya yang bergolak, Allah menyuruh
Hosea untuk mencari istrinya. Saudara, betapa hati suami terluka melihat seorang istri ada di pelukan laki-laki lain. Dengan uangnya Hosea menebus istrinya itu dari pelacuran dan mengajaknya pulang. Saudara, setelah anak yang kedua lahir yang diberi nama Lo-ruhama, wanita itu hilang lagi, ya, melacurkan diri. Nah, di sudut kota itu, di rumah bordir itu, perempuan itu sudah ada di bawah penguasaan mucikari atau gremuk. Hosea datang kembali dan mengambil istrinya dengan uang tebusan, saudara. Dan setelah anak yang ketiga lahir, yaitu Lo-ami, Gomer melakukan, dan dia semakin terperosok di dalam lembah yang kelam itu. Saudara, sementara Hosea menyusuri jalan-jalan di Samaria dan menembus kegelapan malam dengan derai air mata, laki-laki yang terkoyak batinnya itu menemukan istrinya jatuh di dalam pelacuran. Betapa sakitnya hati suami, betapa terlukanya hati suami melihat istri yang terus-menerus melakukan hal yang melukai batinnya. Israel telah disuguhi drama perselingkuhan Gomer secara terbuka. Dan ketika Hosea mengambil perempuan itu, menebusnya dari perbudakan, perzinahan itu, Allah yang penuh kasih setia, yang disebut dengan hesed, kasih setia Tuhan, kasih setia yang tidak pernah luntur, kasih setia Allah yang tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan yang menjangkau yang terhilang, kasih setia Tuhan. Saudara, sekali lagi saya bertanya, kapan terakhir kali saudara menunjukkan kasih setia saudara kepada Allah? Kapan terakhir kali saudara mencucurkan air mata dan mengungkapkan hati saudara mengasihi Tuhan dengan kasih setia? Tuhan merindukan kita mengasihi Tuhan dengan kasih setia. Yang terakhir, mengenal Allah membutuhkan kesungguhan hati. Sekali lagi di dalam Hosea 6 ayat yang 3, perhatikan ayat itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan kata-kata marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Saya boleh bertanya kepada saudara sekalian satu pertanyaan yang sederhana. Bisakah pasangan suami istri melayani tanpa mengasihi? Mungkin bisa, saudara, tapi barangkali dengan keterpaksaan saja.
Bagi Bapak Ibu yang tumbuh dewasa di tahun 80-an hingga 90-an, barangkali saudara pernah ingat sepenggal lagu yang dinyanyikan oleh Pance Pondaaka. Lagunya kalau tidak salah berbunyi demikian, atau liriknya berbunyi demikian. Mungkin dengan keterpaksaan, sepanjang jalan kita masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya hanya keterpaksaan saja. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pasangan kita kalau keterpaksaan saja? Sungguh pernikahan amat dangkal. Sungguh pelayanan hanya muncul secara lahiriah, tidak dibarengi dengan ketulusan. Saudara, Israel melakukan apa yang disebut dengan manipulasi rohani. Mereka memberikan korban sementara hatinya menjauh dari Allah. Itu merupakan kemunafikan yang dibungkus dengan baju rohani. Tuhan tidak membutuhkan itu, saudara. Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita. Tuhan tidak membutuhkan uang-uang kita. Tuhan tidak membutuhkan perpuluhan kita. Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita. Yang Tuhan rindukan dari kita itu adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Dan ketika hati kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka segalanya akan mengalir dari hati kita. Waktu kita untuk Tuhan, uang kita untuk Tuhan, tenaga kita untuk Tuhan, kita melayani dengan sepenuh hati oleh karena kita mengasihi Dia. Semua pelayanan dan pengabdian kita mengalir dari sikap hati kita karena kita mengenal Dia. Pelayanan merupakan implikasi dan ekspresi dari pengenalan kita yang lebih intim, lebih dalam. Saudara akan memberikan hidup saudara. Saudara akan memberikan waktu saudara. Saudara akan memberikan tenaga saudara. Saudara akan memberikan harta saudara. Saudara akan memberikan hidup secara total oleh karena saudara mengasihi Allah. Sekali lagi saya boleh bertanya, kapan Anda terakhir kali Anda dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Mari kita lebih dekat, lebih intim mengenal Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya akan menutup dengan satu cerita. Ada seorang jurnalis dari Australia yang bernama John Everingham. John ini pada waktu bertugas di negara komunis di Vietnam. Dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Keo Sirisombun. Singkat cerita, kekasih Tuhan John ini jatuh cinta terhadap gadis ini. Namun sayang oleh karena kebijakan negara pemerintahan komunis ini, John akhirnya dideportasi untuk keluar dari negeri komunis ini. Tapi saudara, John telah jatuh cinta. Hatinya telah terpikat dengan gadis yang bernama Keo Sirisombun. Laki-laki ini begitu nekat menembus kegelapan malam. Lalu dia menyusuri sungai Mekong yang sedang banjir. Di tengah-tengah banjir yang penuh lumpur, dia mempertaruhkan nyawanya demi Keo. Saudara, Yesus dari surga datang di dunia yang penuh dengan lembah dosa. Dia menangis mencari gerejanya, tidak lain agar bersekutu lebih dekat.
Kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian hingga Wahyu, saudara akan menemukan detak hati Allah, seritan suara Allah, kerinduan hati Allah adalah bersekutu, mengenal Allah adalah tujuan dari hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sekali lagi buka hati saudara. Buka hati saudara. Saya akan berdoa buat saudara agar Roh Kudus mengingatkan, membangkitkan gairah saudara untuk kembali mencari Tuhan. Izinkanlah Tuhan berbicara, mengingatkan kerinduan hati saudara, kasih mula-mula saudara. Izinkanlah Tuhan berbicara di dalam hatimu dan engkau didorong untuk kembali bangkit mencari hati Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu, untuk suara-Mu. Biarlah waktu-waktu kami berikan kepada Engkau. Biarlah hati kami semakin dalam mengenal Engkau. Biarlah kami semakin intim dengan Engkau. Biarlah kami semakin serupa dengan Engkau. Hanya saat kami memberi hidup kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.